Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Rika di Padang, Ibu. Iya, passwordnya? Uang Anda kembali di tangan Anda. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaannya. Ibu, saya ingin tanyakan di sini mengenai dana darurat. Apabila kita misalnya ikut arisan dalam setahun, kebetulan tadi saya juga lagi menghitung tentang pemasukan dan nanti rencana pengeluaran gitu ya Bu ya. Saya berpikir di sini mengenai tabungan jangka pendek dan jangka panjang gitu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, kalau misalnya ikut arisan dalam setahun kita mengikuti gambling frekuensi misalnya dapatnya 4 kali gitu Bu. Nah, sebaiknya kita ikut seperti itu atau memang kita setiap bulan menyisihkan untuk dana darurat, karena terus terang saya juga masih muda. Jadi ketika memang betul, ketika nanti ATM itu kita di tangan pribadi, uang itu akan dengan begitu saja hilang gitu Bu. Jadi saya alternatif saya apakah saya ikut dalam artian tabungannya di seperti itu, baiknya bagaimana Ibu? Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Rika dari Padang atas pertanyaannya. Nah, yang namanya dana darurat adalah tidak kita gunakan untuk arisan atau bukan yang kita maksudkan adalah uang yang kita dapatkan dari arisan untuk menjadi dana darurat. Alasannya adalah karena arisan adalah bukan yang kita bisa jadwalkan kapan kita mendapatkannya. Dan ketika misalnya kita mendapatkan arisan itu di awal, kita tetap harus mencicil pengeluarannya berikutnya. Nah, lalu untuk dana darurat tadi, Anda harus menyiapkannya sendiri, bisa di rekening bank tersendiri, dan harus disisihkan setiap bulan sampai terpenuhi. Apabila satu waktu dana darurat itu terpakai, Anda harus mengembalikannya kembali dengan mencicilnya kembali sehingga jumlah awalnya tetap kembali seperti semula. Demikian jawaban dari saya, Ibu Rika dari Padang. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Uang Anda di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari ditarik Cikarang, Febriana. Volume televisinya bisa dikecilkan? Ya udah Pak. Ya udah. Ya gini. Volume televisinya tolong dikecilkan dahulu Pak. Iya udah. Ya baik, silakan ke pertanyaannya Bapak Febriana. Bagaimana tetap uangnya itu banyak nih, bagaimana cara mengatur supaya Halo Pak, halo, saya tidak bisa mendengar dengan baik. Mohon tolong agak lebih jauh dari televisi supaya tidak feedback. Begini Bu, gini misalkan kita punya uang nih, mengatur cara terpisahnya bagaimana. Yang kedua, bagaimana kita mengalokasikan uang kebutuhan kita yang sangat mendadak ketika uang itu dibutuhkan, tapi uang itu tidak ada di tangan kita. Baik. Ini itu di tangan orang-orang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Itulah gunanya emergency fund, adalah untuk suatu kebutuhan yang mendadak. Bila Anda misalnya terjadi bahwa uang Anda menjadi piutang di tempat orang lain, jangan jadikan itu sebagai emergency fund. Karena emergency fund adalah betul-betul yang harus Anda siapkan dan Anda bisa akses. Walaupun tidak terlalu mudah diakses, tapi Anda akan gampang untuk mengambilnya. Nah, lalu untuk uang-uang yang tadi ada di luar, Bapak coba mulai koleksi dan simpan khusus apabila ada keperluan yang lain. Tapi kembali lagi, dana darurat hanya boleh diakses dan harus dimiliki oleh dana kita sendiri. Demikian jawaban dari saya untuk Bapak Febriana. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, karena itu saya tetap menyarankan Anda untuk mulai menyisihkan dana darurat. Demikian jawaban untuk Pak Alex. Semoga jawaban saya bisa menjadi masukan baik untuk Bapak. Sahabat Uang Anda, demikian penelpon terakhir dalam segmen interaktif kita. Kini kita masuk ke segmen email Anda. Sahabat Uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silahkan menghubungi Uang Anda via email info@uanganda.or.id.
Kini saya akan membacakan pertanyaan via email yang dikirimkan oleh Pak Joni di Palangkaraya. Bu Rina, seberapa banyak dana yang harus disisihkan untuk emergency fund? Pak Joni, menurut para pakar keuangan, jumlah ideal dana darurat minimal adalah 3 kali jumlah pengeluaran Anda sebulan. Atau Anda bisa mempersiapkan 6 kali jumlah pengeluaran Anda sebulan. Pilihlah mana yang paling nyaman untuk Anda. Namun hal itu pun tergantung pada beberapa faktor lain, misalnya apakah Anda sudah punya anak atau belum, apakah Anda masih punya utang atau cicilan, dan apakah jenis asuransi yang sudah Anda miliki. Pelajarilah keadaan Anda sendiri, berapa penghasilan Anda, dan apa kebutuhan Anda, untuk memutuskan berapa besar jumlah dana yang harus Anda sisihkan. Semakin banyak tanggung jawab Anda, semakin besar jumlah dana darurat yang Anda butuhkan. Untuk orang yang memiliki pekerjaan dengan tanggung jawab rata-rata, dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran mungkin mencukupi. Sedangkan orang yang memiliki tuntutan karir lebih besar, seperti manajer dan eksekutif berpenghasilan besar, atau pasangan suami istri yang bekerja di industri atau perusahaan yang sama, mungkin memerlukan dana darurat lebih besar sebesar 9 sampai 12 bulan pengeluaran. Keamanan finansial adalah permainan yang dimenangkan oleh mereka yang paling siap menghadapi masa-masa krisis. Mengapa Anda harus menyisihkan minimal 3 bulan pengeluaran? Hal ini terkait dengan kondisi terburuk, seperti kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba. Meskipun pencari nafkah dalam keluarga tiba-tiba kehilangan pekerjaan, keluarga Anda tetap harus membayar tagihan-tagihan bulanan. Dan besar kemungkinan pencari nafkah keluarga Anda harus menghabiskan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Dalam keadaan tanpa penghasilan seperti itulah, dana darurat bisa digunakan untuk membayar tagihan serta cicilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Joni, bila Anda belum mempunyai dana darurat dan merasa sulit untuk menyisihkan dana, maka mulailah menyisihkan dana dalam jumlah kecil namun berkala, misalnya seminggu sekali. Dengan cara itu, Anda akan merasa lebih mudah untuk mulai menabung dana darurat. Setelah beberapa pekan, Anda tidak akan terlalu menyadari bahwa sebagian uang Anda sudah hilang dalam tanda kutip. Dan bila kondisi ini sudah tercapai, Anda bisa menambah jumlah dana yang Anda setorkan ke rekening dan dana darurat. Nah, Pak Joni, selamat menabung. Sahabat uang Anda, bagi Anda yang selama ini merasa kesulitan untuk menyisihkan dana emergency fund, cobalah tips dari saya berikut ini. Pertama, tambah penghasilan, misalnya dengan kerja sampingan. Penghasilan tambahan inilah yang harus Anda masukkan ke dalam emergency fund. Sementara kebutuhan sehari-hari Anda tetap tercukupi dengan penghasilan tetap yang sudah Anda. Kedua, berhemat dan kurangi pengeluaran. Lalu masukkan selisih yang Anda peroleh dari upaya penghematan tersebut ke dalam emergency fund. Ketiga, hentikan mempunyai hutang baru, termasuk hutang baru dari transaksi kartu kredit. Keempat, menabunglah dalam jumlah kecil namun konsisten untuk dana darurat Anda. Katakanlah 25.000 per minggu. Lakukan ini terus-menerus sampai seluruh hutang dan cicilan Anda yang Anda miliki lunas. Setelah itu, baru naikkan jumlah setoran dana darurat Anda. Kelima, menjual benda-benda berharga yang jarang atau tidak digunakan dan memasukkan hasil penjualannya ke dalam rekening dana darurat. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir berupa buku Uang Anda bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI.
Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh